Selamat malam jemaat yang dikasihi Kristus dari sektor 1 sampai 16. Malam hari ini kita kembali akan bersekutu, beribadah bersama-sama secara online. Pelayanan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Amperiana Nguru. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita masuk dalam saat teduh. Keluarga adalah persekutuan terkecil dalam masyarakat. Keluarga adalah tempat di mana seluruh anggotanya belajar hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Keluarga orang percaya diikat dan dipersatukan oleh kasih Kristus. Sehingga masing-masing anggotanya harus seia sekata, sehati, sejiwa, dan mempergunakan keluarga sebagai wadah untuk memuliakan Tuhan. Agar dapat memelihara kekudusan hidup, maka seluruh anggota keluarga harus mencari Tuhan dan kehendak-Nya melalui upaya mendirikan mezbah keluarga. Ketika Tuhan dihadirkan dalam hidup rumah tangga, niscaya seluruh anggota keluarga dikuduskan oleh-Nya. Mari saudaraku, kita menghadap Tuhan dalam ibadah keluarga dengan hati sukacita dan penuh kekudusan, karena Tuhan yang memanggil untuk beribadah adalah Allah yang kudus. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan nolak sorga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang umat-Mu malam ini Tuhan dari sektor 1 sampai 16 untuk beribadah kepada-Mu. Kuduskan hati kami dan seluruh ruangan di mana kami masing-masing beribadah. Biarlah penyertaan Tuhan dan kasih Tuhan melawat kami semua ya Tuhan. Kiranya ibadah ini berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Umat yang dikasihi Kristus, marilah kita membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 134 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan. pada waktu malam, Angkatlah tanganmu ke tempat kudus, dan pujilah Tuhan. kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Memberkati engkau dari Sion.
Surya Maha Suci, biarlah cahayamu hangat menyentuh wajahku, bagai kuntur bunga bila disinari, membakar ke matahari. Ku telah berserah, biar kau berkarya dalam segalanya. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai sejahtera. Sucikanlah aku, akan kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajahmu ku cari kini dan abadi. Umat yang Kristus kasihi, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kami bersama-sama hendak membaca, mendengarkan, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami memohon Roh Kudus-Mu boleh menguasai hati, pikiran, dan jiwa kami, agar firman Tuhan tidak lalu sia-sia. Kami boleh mendengar dengan baik, kami boleh menyimpan firman Tuhan dengan baik, dan oleh karena pekerjaan Roh Kudus, firman Tuhan boleh bertumbuh, berkembang, dan berbuah melalui kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Imamat 18 ayat 6 sampai 30. Siapapun di antaramu janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu.
Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki, maka janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau hampiri anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya, karena kakaknya itu masih hidup. Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya. Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian. Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu, yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu. Demikian semuanya itu, akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian ayat ke-29 sampai 30 dari pembacaan kita. Selamat malam jemaat Tuhan, Shalom. Umat Allah berbicara tentang keluarga. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan keluarga sebagai satuan kekeluargaan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Di dalamnya ada yang disebut dengan keluarga inti atau keluarga batih, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ada juga yang disebut dengan keluarga besar.
itu terdiri dari keluarga inti ditambah dengan kaum kerabat atau saudara. Nah, sebuah keluarga, saudaraku, tentunya mengharapkan hidup di dalam kebahagiaan dan keharmonisan. Tidak ada sebuah keluarga yang berharap hidup di dalam ketidakharmonisan alias tidak rukun. Akan tetapi, untuk bisa hidup rukun, untuk bisa hidup harmonis, itu memerlukan usaha dari semua anggota keluarga. Umat Allah, keluarga adalah fondasi dari gereja dan masyarakat. Keluarga yang sehat secara jasmani dan rohani tentunya akan menghadirkan generasi yang hebat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pembentukan, pembinaan iman kepada Tuhan Allah pertama-tama dimulai di dalam keluarga. Nah, perikop kita saat ini, saudaraku, membahas akan hal tersebut. Umat Israel setelah dikeluarkan Tuhan dari negeri perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian yang permai, tanah Kanaan, diharapkan oleh Tuhan untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menghormati Tuhan di dalam kasih yang mendalam kepadanya. Allah juga berharap umat bertumbuh dalam iman yang kokoh kepada Tuhan Allah melalui kehidupan keluarga dan persekutuan umat Allah. Oleh karena itulah Tuhan menetapkan aturan-aturan yang harus ditaati, dipatuhi oleh seluruh umat. Aturan-aturan itu, saudaraku, bukan untuk mengikat umat sehingga umat tidak punya kebebasan, bukan. Tetapi justru dalam kebebasan yang Tuhan anugerahkan, umat mau hidup taat sesuai dengan aturan Tuhan. Kenapa? Oleh karena Tuhan Allah Israel yang memanggil Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan adalah Allah yang kudus. Maka kekudusan hidup menjadi syarat mutlak, saudaraku, bagi umat Israel dalam menjalani kehidupan sehari-hari di tengah-tengah bangsa-bangsa asing yang ada di sekitar mereka. Melaksanakan kekudusan hidup seperti yang Tuhan kehendaki ini dimulai dari perkawinan dan hubungan antar keluarga. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh umat Israel tidak boleh sembarangan. Bukan sekedar memuaskan hawa nafsu kedagingan dan semaunya sendiri. Dan semuanya itu Tuhan tuangkan dalam aturan-aturan yang menjadi perikop kita malam hari ini. Ada beberapa aturan yang Tuhan boleh berikan kepada umat dalam perikop kita. Mari kita perhatikan. Aturan yang pertama itu menyangkut tentang perkawinan. Dikatakan dalam ayat 6-11, ini perkawinan di dalam sebuah keluarga. Dikatakan dalam ayat 6-11, perkawinan orang percaya, umat Allah tidak boleh dilakukan di lingkaran dalam, yakni di antara sesama anggota keluarga inti. Anak laki-laki tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan ibunya atau istri lain ayahnya. Saudaraku, hal ini disebabkan karena umumnya pada zaman itu seorang laki-laki Israel itu bisa memiliki 2 istri. Apabila kedua istri tersebut mempunyai anak perempuan, maka anak laki-laki tidak boleh kawin atau melakukan kecemaran dengan saudara perempuannya sekandung ataupun lain ibu. Lalu hal yang kedua, dikatakan dalam ayat 12-18, ini merupakan peraturan tentang perkawinan yang tidak boleh dilakukan di lingkaran kedua, yaitu di antara sanak famili. Misalnya, kawin dengan saudara perempuan dari ayah atau ibu, kawin dengan saudara ayah, kawin dengan menantu perempuan,
kawin dengan istri saudara, kawin dengan anak atau cucu dari istri, atau kawin dengan saudara perempuan istri selama istri masih hidup. Ibu bapak yang Kristus kasihi, kedua aturan ini tidak boleh dilakukan dalam lingkup keluarga. Kenapa? Karena mereka adalah satu keluarga. Kehidupan keluarga merupakan hal sangat penting. Dan perkawinan antar kerabat dekat dapat merusak tatanan relasi dalam keluarga. Karena itu perlu diatur dengan sangat ketat supaya keharmonisan keluarga tetap terjaga. Nah, hal yang berikutnya dalam perikop kita ini juga diatur masalah mengendalikan diri sebagai umat Allah di dalam persekutuan. Perhatikan ayat 19 sampai 20. Di sana ada peraturan tentang kekudusan diri. Bagaimana seorang laki-laki tidak boleh bersetubuh dengan perempuan yang lagi cemar kain atau sedang menstruasi. Juga tidak boleh kawin atau berzina dengan istri orang lain, karena itu adalah dosa. Lalu dikatakan dalam ayat 21, ada peraturan yang berisi tentang larangan mempersembahkan anak-anak sebagai korban kepada dewa. Ayat 22 sampai 23 ada aturan tentang perzinahan dan hubungan seksual yang tidak normal, baik dengan sesama jenis ataupun dengan binatang. Semua ini mau menekankan bahwa penting sekali untuk mengendalikan hawa nafsu kedagingan kita sebagai umat Allah. Sebab kita adalah umat yang dipilih oleh Allah, bangsa yang kudus, yang dijadikan Allah sebagai kepunyaannya sendiri. Sehingga kita harus menunjukkan identitas diri, jati diri sebagai umat kesayangan Allah melalui pengendalian diri dengan hidup kudus sesuai yang Tuhan kehendaki. Segala macam kenajisan ini apabila dilakukan menurut firman Tuhan pada malam hari ini akan membuat Tuhan murka dan memuntahkan orang yang melakukannya. Sebagai umat dan bangsa kudus milik Allah, umat Israel maupun orang asing yang tinggal di Israel mesti berpegang pada peraturan dan ketetapan Tuhan. Siapa yang melakukan pelanggaran tersebut harus disingkirkan dan dilenyapkan dari tengah-tengah persekutuan. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, mengacu kepada firman Tuhan ini, Anda dan saya diingatkan oleh firman Tuhan tentang beberapa hal. Yang pertama, kita diingatkan bahwa Allah yang memilih kita, memilih saudara dan saya sebagai umat dari bangsa miliknya adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus tidak dapat bersekutu dengan manusia yang tidak kudus, saudaraku. Oleh karena itu, setiap orang percaya yang dipilih oleh Allah dan sudah dikuduskan olehnya melalui darah Kristus di atas kayu salib harus hidup kudus sebagaimana yang Allah kehendaki. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Ayo saudaraku, pelihara kekudusan diri. Hiduplah dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Jangan lagi berkanjang dalam dosa. Sebab Tuhan sudah menebus hidupmu. Tuhan sudah membeli dirimu dan harganya sudah lunas dibayar. Bukan dengan emas dan perak. Tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Kalau orang percaya, yaitu saudara dan saya, yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, hidupnya tidak berbeda dengan dunia. Apa kata dunia? Tidak ada bedanya.
dunia akan melecehkan, mencemooh Kristus. Sebab di dalam Kristus yang sudah menyucikan hidup kita, kita tidak berdampak apa-apa di tengah-tengah dunia ini. Sebagai umat Allah yang Kristus sudah kuduskan, harusnya Anda dan saya bisa menjadi surat Kristus yang terbuka dan terbaca bagi dunia lewat kesediaan diri untuk hidup kudus, hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan mari kita mulai itu di dalam keluarga kita masing-masing. Yang firman Tuhan mau mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya, untuk dapat hidup kudus, maka orang percaya harus mendengar dan melakukan firman Allah serta ketetapan-ketetapan Allah dengan sungguh-sungguh. Ketaatan untuk memelihara kekudusan hidup harus dilakukan penuh kesetiaan sebagai tanda hidup baru di dalam Kristus. Paulus di dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 24 mengatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudaraku, apa yang dikatakan Paulus ini mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya. Kita baru saja hari Minggu kemarin merayakan hari Pentakosta, hari keturunan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, ada perubahan hidup yang luar biasa yang membuat para murid kemudian berani mempersaksikan Kristus dengan segala resikonya. Nah, Anda dan saya yang beriman kepada Kristus, kita sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Roh Kudus juga ada dalam diri ibu, bapak, saudara, dan saya. Oleh karena itu, hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus ini. Jangan lagi kita menoleh kepada masa lalu kita. Tapi mari kita mengarahkan mata dan pandangan kita ke masa depan di dalam Kristus. Mari kita salibkan dosa dengan segala hawa nafsu kedagingannya. Lalu kita berjalan bersama-sama dengan Kristus sebagai manusia yang baru. Manusia yang sungguh-sungguh mau menceritakan siapa Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi mereka yang percaya kepadanya. Kristus yang sudah menjadi penebus dosa dunia. Kristus yang sudah mengampuni Anda dan saya di dalam keberdosaan kita. Melalui kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudaraku, ketika Anda dan saya melakukan semua kehendak Tuhan ini, memulainya dalam kehidupan keluarga, di mana kita semua sebagai anggota keluarga boleh saling menghormati, saling menghargai. Lalu kita juga mengendalikan diri sedemikian rupa sehingga keharmonisan keluarga itu tercipta. Maka disitulah Anda dan saya sesungguhnya sudah menjadi anak-anak Kristus di dalam arti yang sesungguhnya. Lalu kita berjalan melangkah ke masyarakat dengan berperilaku hidup benar. Pengendalian diri dan kedagingan kita yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam penguasaan Roh Kudus yang menghasilkan sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Maka disitulah dunia akan melihat dan mengenal siapa Yesus Kristus melalui Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita melakukannya. Selamat melakukannya. Mari kita berjalan bersama-sama dengan Kristus.
memohon pimpinan Roh Kudus, dan percayalah, Anda dan saya bisa menjadi berkat di dalam dunia karena kita bersedia untuk taat akan firman-Nya. Amin. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Umat Allah yang Kristus kasihi, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, karena walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami masih Tuhan perkenankan untuk boleh melakukan ibadah itu dengan hati yang mengasihimu. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami, dan firman Tuhan yang sudah kami dengar, kiranya memampukan kami untuk terus memelihara kekudusan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, dimulai dari keluarga kami masing-masing. Ampuni kami kalau selama ini sebagai keluarga kami tidak peduli, kami tidak memiliki kesatuan hati, kami lebih mementingkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Firman Tuhan menegur, mengingatkan kami bahwa kami adalah keluarga di dalam Tuhan. Kami sudah dikuduskan Allah di dalam Kristus Yesus. Kiranya kami menghargai kekudusan yang Tuhan anugerahkan lewat kehidupan kami yang menjaga dan memelihara kekudusan diri. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, bahkan dalam hubungan kekerabatan kami dengan seluruh anggota keluarga lainnya. Tuhan, di hadapan-Mu kami berdoa saat ini. Ikat dan satukan kami dengan kasih-Mu, sehingga masing-masing kami boleh benar-benar hidup dengan kesediaan diri, menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia.
Inilah kami yang berdoa padamu Tuhan saat ini. Kami mau menaikkan doa kami pribadi lepas pribadi di hadapan Tuhan. Inilah doa kami secara pribadi di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa yang kami naikkan secara pribadi lepas pribadi. Saat ini kami berdoa, memohon penyertaan Tuhan juga bagi bangsa dan negara kami dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Ketika pemerintah mengupayakan untuk melaksanakan kembali kehidupan yang normal, Tuhan Engkau memberkati upaya ini. Tuhan berkati upaya-upaya untuk boleh mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Para dokter berikan roh hikmat, mereka boleh menemukan obat yang terbaik untuk mengatasi COVID-19 ini. Berikan juga mereka-mereka yang saat ini berupaya agar situasi boleh kembali normal. Berikan kami kesatuan hati, agar di tengah-tengah upaya itu kami boleh dilepaskan, dibebaskan dari kepentingan pribadi, golongan, yang membuat kami akhirnya tidak fokus untuk boleh mengentaskan masalah-masalah kesehatan ini Tuhan. Engkau berkati para pemimpin bangsa kami. Engkau berkati juga tenaga medis yang saat ini juga berupaya menangani semuanya dan menolong begitu banyak orang. Engkau berkati juga semua warga Indonesia untuk boleh tertib, taat kepada aturan-aturan pemerintah, sehingga akhirnya virus ini juga boleh berlalu dari bumi Indonesia. Kami berdoa bagi mereka-mereka yang saat ini sakit oleh karena terkena virus corona ini Tuhan. Engkau memberkati mereka, menguatkan mereka, memberikan mereka hati yang penuh dengan sukacita sehingga mereka boleh tetap melihat penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh sehat kembali seperti sedia kala. Kami berdoa bagi GPIB, Jemaat Jatipon dengan ke-16 sektor yang ada di dalamnya. Bapak memberkati seluruh presbiter, baik itu pendeta, diaken penatua, pengurus ke-6 pelkat, komisi-komisi, unit-unit misioner, karyawan kantor, koster, satpam, driver, semua Tuhan berkati. Di tengah-tengah pandemik ini mampukan kami juga untuk memiliki kesatuan hati, untuk terus dapat melaksanakan pelayanan bagi kemuliaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Persekutuan kami tetap terbangun oleh karena ikatan kasih Allah yang mempersatukan dan persekutukan. Kesaksian gereja kami tetap nampak dan semakin nampak karena Engkau yang menopang dan menguatkan. Kami berdoa bagi warga jemaat yang sakit, Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipalsulta, Bapak Ronald Pakasi, Saudara Ivan Loho, Ibu Riris Tobing, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nel Cedetan, Oma Dela Rosa, Ibu Adriana Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak Benny Tanker, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Tina Sihaan, Bapak Thomas Da Costa yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo,
Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Bujang Heng, Bapak Jonathan Ungirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noko Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Saramarbai, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Yel Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Pati Pelohi. Biarlah Tuhan berkenan menyembuhkan, menyehatkan, menguatkan kekasih-kekasih kami ini di dalam kelemahan tubuh mereka, baik oleh karena sakit penyakit ataupun usia tua. Keluarga boleh memperhatikan mereka dengan cinta kasih Allah, obat-obatan, makanan dan minuman boleh Tuhan berkati sehingga boleh menguatkan tubuh jasmani mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang bersuka cita karena hari ulang tahun perkawinan dalam pekan ini. Tuhan berkati sukacita yang ada dengan penyertaan-Mu atas hidup rumah tangga dengan seluruh harapan hidup yang ada. Mereka-mereka yang berulang tahun dalam pekan ini Tuhan berkati. Syukur sukacita yang dinaikkan kepada-Mu membuat mereka terus bertumbuh menjadi pribadi yang bergantung dan mengandalkan Tuhan. Kami berdoa juga bagi keluarga yang saat ini mengalami duka cita. Kami menyerahkan pada saat ini dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarga-keluarga yang berduka cita. Penghiburan Tuhan kekal untuk mereka, sehingga duka cita yang mereka jalani boleh berlalu karena Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan secara khusus keluarga Maramis Ponggawa. Tuhan menguatkan mereka, menghibur mereka, sehingga dalam duka cita ini mereka tetap tidak kehilangan pengharapan kepada-Mu. Semua kami yang terlibat dalam pelayanan di malam hari ini, Tuhan memberkati kami masing-masing. Biarlah pelayanan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nats Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Ya Tuhan, isi hidupku dengan anugerah, supaya dalam diriku citra-Mu nyatalah.
Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur atas segala berkat yang melampaui segala akal pikiran kami yang sudah kami terima dari-Mu. Sesungguhnya kami tidak layak menerimanya, tetapi oleh karena kasih setia-Mu ya Allah, kami dilayakkan untuk hidup dalam kecukupan. Untuk itu kami bersyukur dengan membawa persembahan ini. Kuduskanlah untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Allah, pergilah, peliharalah ketaatan kepada Tuhan Allah melalui kehidupanmu yang kudus dan berkenan kepadanya. Pancarkanlah kekudusan Kristus dalam hidup keluargamu juga di tengah-tengah dunia. Ku ingin menyerahkan seluruh hidupku, sekalipun tak layak kepada Tuhanku. Ku bunuh keinginan dan hasrat hatiku, supaya hanya Tuhan mengisi hidupku. Umat yang Kristus kasihi, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan.